Alexander Volkanovski bilang ia masih berhasrat untuk membalaskan dendamnya pada Ilia Topuria. Yaps, itu dikatakan oleh undisputed champion UFC featherweight Alexander the Great Volkanovski. Dalam sebuah podcast, Volk awalnya ingin mengklarifikasi tentang rumor dirinya yang akan pensiun setelah UFC 325 melawan Diego Lopez. Namun, Volkanovski membantah rumor tersebut dan mengaku bingung dari mana rumor tersebut mulai. Volk dengan tegas mengatakan ia masih memiliki rasa lapar untuk meraih prestasi yang lebih mentereng lagi. Ia mengatakan bahwa ia memiliki target untuk kembali menantang Ilia Topuria dengan naik kembali ke kelas lightweight. Hal ini karena ia merasa tidak maksimal ketika kalah dari Topuria di perebutan sabuk kelas bulu dulu. Di sini, dia tidak membuat alasan. Dia tetap memberikan respect tinggi pada Topuria. Hanya saja ia menyesali keputusannya untuk comeback terlalu cepat melawan monster seperti Topuria. Padahal saat itu ia baru saja kena head kick oleh Islam Makhachev. Ya, itu memang keputusan yang sangat tidak bijaksana sih. Head kick, apalagi shin to the bone, sudah pasti menimbulkan brain damage yang setidaknya perlu istirahat 3-6 bulan tanpa latihan. Islam Makhachev saja mengaku kakinya sangat sakit setelah menendang kepala Volk. Apalagi kepala Volk yang kena tendang, pasti rasanya lebih sakit. Karena itu, ia memiliki target untuk menantang kembali Ilia Topuria. Namun meski begitu, Volk tidaklah delusional dan masih bersikap realistis bahwa andaikan ia menang dari Lopez nanti, ia merasa belum layak menantang Topuria. Volk berujar bahwa ia perlu mengalahkan Movsar Evloev dan Lerone Murphy untuk menunaikan tugasnya sebagai sang juara. Selain itu, ia juga berambisi memecahkan telur rekor mereka yang masih undefeated. Dan ini yang saya suka dari Volk. Ia adalah seorang legenda yang ingin mendapatkan haknya dengan usaha nyata. Tidak mengandalkan kejayaannya masa lalu untuk merebut hak fighter lain. Tak seperti legenda kelas sebelah yang mengungkit-ungkit namanya sebagai mantan raja pound for pound untuk langsung mendapatkan title shot. Padahal rekor pertandingan mutakhirnya kurang impresif. Respect yang besar untuk Alexander Volkanovski. Tapi saya juga sedikit khawatir karena usia Volk sekarang saja sudah 37 tahun, yang bisa dibilang sangat senior untuk kelas bulu dan kelas ringan. Jika ia memaksa untuk meraih ambisinya, maka kemungkinan ia akan menghadapi Topuria di usia 38 atau bahkan 39 tahun. Itu pun jika ia bisa mengalahkan Evloev dan Murphy di usianya yang sekarang. Karena orang sehebat dan sebaik Volkanovski rasanya tidak pantas mendapatkan downfall yang drastis di ujung karirnya. Saya berharap Volk dapat mengakhiri karirnya dengan manis. Jadi bagaimana menurut kalian? Joaquin Buckley bilang Islam Makhachev bukanlah petarung murni untuk kelas welterweight dan akan menemui banyak masalah jika bertarung melawan top contender welterweight. Yaps, itu dikatakan oleh contender nomor 10 di kelas welter, yaitu Joaquin Buckley. Buckley mengatakan ia setuju dengan match-up Islam Makhachev versus Kamaru Usman dan berujar bahwa match-up ini akan menyulitkan Makhachev. Hal ini karena menurutnya Makhachev tidak memiliki berat murni untuk bertanding di kelas 170 karena ia adalah pendatang dari kelas ringan. Selain itu, laga melawan Usman akan merepotkan Makhachev karena gulat Usman juga berada di level elit dan Buckley yakin Makhachev akan kesulitan untuk mengontrol Usman. Selama ini, Buckley merasa Makhachev mampu mendominasi lawannya karena Makhachev memiliki keunggulan luar biasa dalam hal bergulat. Namun menurutnya, gulat Kamaru juga tidak kalah hebat karena bahkan Khamzat Chimaev pun kesulitan mengontrol Usman. Padahal mereka bertanding di kelas menengah dan Usman dalam kondisi short notice. Ya, sebagai petarung yang pernah bertarung 5 ronde dengan Kamaru, tentu pernyataan Buckley ini cukup valid. Tetapi, Buckley tidak pernah melawan Makhachev, jadi ya penilaiannya pada gulat Makhachev masih questionable. Buckley tidak mengatakan bahwa Makhachev akan kalah.
Dia hanya berujar bahwa Usman akan memberikan ujian sesungguhnya untuk Makhachev. Namun pernyataannya yang kontroversial menurut saya adalah Buckley menilai Kamaru Usman memiliki takedown yang lebih bagus dari Makhachev. Ini tentu sangat debatable sih, karena secara statistik, Makhachev memiliki akurasi takedown dan presentasi takedown defense yang lebih baik dari Usman. Meskipun harus diakui juga, Kamaru Usman sudah menghadapi pegulat yang sepertinya lebih bagus dari lawan Makhachev, seperti Colby Covington dan Khamzat Chimaev. Pegulat terbaik yang dikalahkan Makhachev mungkin ada pada diri Arman Tsarukyan. Mungkin Buckley ingin sedikit membanggakan dirinya sendiri karena ia kalah dari pegulat seperti Usman. Jadi ia menambah bumbu kehebatan Kamaru Usman. Dan yang lebih kontroversial lagi, Buckley mengatakan Makhachev bukanlah welterweight sejati dan fighter seperti Ian Carey, Morales, ataupun dirinya akan memberikan masalah bagi Makhachev. Well, kalau ini saya tidak setuju sih. Menurut saya, Makhachev sudah mantap bisa berkompetisi di kelas welter. Dan pernyataan Buckley juga berkebalikan dengan pernyataan JDM. JDM tidak pernah menganggap Makhachev sebagai fighter kecil bahkan sebelum mereka bertanding. Mungkin dari segi berat badan, Makhachev kalah dari Buckley dan Morales yang terkenal sangat besar. Tapi JDM sudah tahu benar bagaimana kekuatan cengkraman Makhachev sampai membuatnya mati gaya. Lalu, apakah kalian setuju dengan pernyataan Buckley tersebut? Atau lebih setuju pernyataan JDM? Bagaimana menurut kalian? Dana White bilang Arman Tsarukyan tidak jadi layak memperebutkan sabuk. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang presiden UFC, Dana The Big Boss White. Dalam wawancara terbarunya, ia mengatakan bahwa memang sudah sewajarnya Arman tidak layak memperebutkan sabuk karena ia telah melakukan kesalahan fatal dengan pull out di hari H pertandingan main event. Dana menilai itu adalah kesempatan emas bagi seorang fighter, namun karena gagal memotong berat badan, maka Arman menarik diri dan Dana memang sangat kecewa akan hal itu. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, di beberapa waktu lalu, Dana White sendiri sudah mengatakan bahwa kesalahan Arman sudah dibayar tuntas dengan mau menjadi backup fighter untuk Topuria versus Charles Oliveira. Ditambah lagi, Arman sudah membuktikan kualitasnya dengan menang atas Dan Hooker di UFC Qatar bulan November lalu. Jadi sebenarnya, posisi Arman di sini sudah sangat tepat untuk memperebutkan sabuk kelas ringan. Sama seperti Michael Chandler yang menjadi backup fighter untuk Khabib versus Justin Gaethje, kemudian menang satu kali lalu mendapatkan title shot. Caio Borralho yang menjadi backup fighter Khamzat versus DDP seharusnya juga bisa mendapatkan title shot, tapi sayang Imavov berhasil mengalahkannya. Karena itu, banyak fighter dan pengamat bersimpati pada Arman tentang ketidakadilan ini. Mulai dari Islam Makhachev, TJ Dillashaw, hingga Daniel Cormier yang notabene-nya bekerja di UFC sebagai komentator ikut mengkritik bosnya sendiri. Bahkan Justin Gaethje yang notabene-nya diuntungkan atas kasus ini secara implisit juga mengatakan bahwa ia merasa nggak enak pada Arman. Justin mengakui bahwa Arman sangat berbahaya dan seharusnya sudah layak untuk mendapatkan title shot. Justin bahkan hanya mau melawan Arman jika urusannya adalah sabuk dan enggan melawan Arman di pertandingan non-sabuk, mengingat betapa berbahayanya seorang Arman Tsarukyan. Namun, ya ini adalah UFC, di mana pasti ada beberapa hal yang dikorbankan untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak. Karena tidak bisa dipungkiri, tujuan utama industri adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Ini adalah perusahaan Amerika. Jadi ya unsur kapitalis sangat melekat di sini. Tapi jika ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin para fans UFC akan mencapnya sebagai industri hiburan saja, sama seperti WWE, dan UFC akan kehilangan martabatnya sebagai promotor MMA paling bergengsi di dunia. Dana White sendiri juga tidak bisa secara langsung menjawab pertanyaan wartawan dan malah menjawab dengan statement yang tidak mengandung jawaban dengan mengatakan Arman pasti paham akan hal ini
yang realitanya Arman juga tidak paham tentang match up Justin versus Paddy. Jadi bagaimana menurut kalian?